Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait Corporate Social Responsibility atau CSR. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Nandita Maharani dengan NIM 029, ada Nerisa Putri dengan NIM 049, ada Givani Widya dengan NIM 052, ada Okta Ramadina dengan NIM 056, ada Raisa Rahmi dengan NIM 072, ada Alivia Cindy dengan NIM 086, dan ada Eranikan Rahma dengan NIM 098. Langsung saja kita pada materi. Pengertian dari Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan untuk bertindak secara etis dan beroperasi secara legal dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, environment atau lingkungan, dan persoalan-persoalan sosial, serta dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari shareholders maupun stakeholders. Bagi shareholders, pekerjaan terpenting bagi perusahaan adalah meningkatkan margin keuntungan dan membuat bisnis menarik untuk lebih banyak investasi. Sedangkan bagi stakeholders, stabilitas pekerjaan dan kompensasi yang lebih baik lebih penting daripada margin keuntungan yang lebih tinggi. Jadi diharapkan CSR ini dapat memenuhi harapan yang berbeda dari keduanya. Namun yang perlu kita ketahui juga bahwa setiap shareholders adalah stakeholders karena mereka memiliki kepentingan pada bisnis yang mereka investasikan. Namun tidak semua stakeholders adalah shareholders. Selanjutnya adalah dasar hukum. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas dan tertuang pada pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT, yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah. Yang kedua yakni pada pasal 15 UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan amanat bahwa setiap penanaman modal berkewajiban, yaitu yang pertama yakni menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Dan yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UU tersebut menjadikan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Akan tetapi, khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam atau yang menanamkan modalnya di Indonesia. CSR memiliki 3 prinsip dasar yang meliputi profit, people, dan planet. Yang pertama, profit. Sebagai lembaga usaha dengan profit oriented, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Yang kedua, people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan manusia yang merupakan aset berharga dalam organisasi maupun negara. Misalnya dengan pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan atau pendirian sarana pendidikan dan kesehatan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah planet, yakni kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati bisa dilakukan melalui pelaksanaan program reboisasi, penyediaan sarana air bersih, dan perbaikan pemukiman.
CSR. Yang pertama ada cause promotion. Tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu masalah. Selain itu, CSR ini menjadi media promosi bagi perusahaan. Yang kedua ada cost related marketing. Perusahaan akan memberikan beberapa persen keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan produk tertentu untuk membantu masalah sosial yang ada. Yang ketiga ada corporate social marketing. Tujuan besar yang ingin perusahaan lakukan yakni dengan membantu dan mendukung masyarakat sekitar untuk berubah menuju arah yang lebih baik. Yang keempat ada corporate philanthropy, di mana perusahaan akan memberikan CSR dengan cara memberikan kontribusi langsung, misalnya dengan pemberian donasi. Yang kelima community volunteering, di mana perusahaan akan memberikan layanan terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan juga akan melibatkan karyawannya sebagai relawan untuk ikut membangun dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama yaitu memperkuat brand positioning perusahaan atau brand yang melakukan aksi sosial sebagai bentuk kontribusinya pada masyarakat dan dapat menciptakan spirit of the brand atau jiwa pada suatu merek. Maksudnya bagaimana? Ini aktivitas marketing atau sosial itu akan lebih berdampak positif terhadap penilaian terhadap suatu merek. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Reputasi yang kuat dapat menjadi aset nyata yang bernilai. Jadi setelah kita menciptakan suatu spirit of the brand atau jiwa pada suatu merek, pastinya reputasi kita, reputasi perusahaan akan meningkat. Lalu yang ketiga, menciptakan preferensi merek dan mendorong peningkatan penjualan. Yang keempat, memberikan dampak terhadap perubahan sosial dan penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Yang selanjutnya yaitu membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. Selanjutnya, pentingnya CSR. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa survive, maka perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang terbatas, maka usaha perbankan juga harus menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Cara yang diimplementasikan bank akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang. Yang keempat, mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat memengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral, dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial bisa dikendalikan. Dan yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang, karena bank yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat. Tidak bisa disangka lagi bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi. Contoh kasus penerapan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya pada PT Freeport Indonesia. Program CSR yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yakni dengan menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui penyediaan klinik dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Yang kedua, menyediakan bantuan dana pendidikan bagi pelajar di Papua. Yang ketiga, melakukan pengembangan program wirausaha seperti di Komoro dan Timika. Namun, dari sekian banyak program CSR yang telah dilakukan, PT Freeport masih belum mengalami nasib baik. Hal ini menunjukkan implementasi program CSR pada PT Freeport Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1969 sampai saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan, yaitu konflik dengan masyarakat lokal, baik berkaitan dengan tanah ulayat, pelanggaran adat maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati audien, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.